mudah-mudahan semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat berkat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan acara yang selanjutnya yang keempat, yaitu ceramah agama yang bertali temali dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada yang mulia Habib Al-Muhdhar bin Aqil Al-Habsyi. Waktu dan tempat ulun persilahkan. Sudah siap? Jangan ada yang ribut. Jangan ada yang guring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Siap, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih hidup? Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan cepat berangkat haji ke tanah suci Mekah, sekaligus berziarah ke makam Nabi yang ada di Madinah. Boleh ke Indonesia kawa nukar tanah lawan rumah, ditambah pulang mobil mewah, punya rumah yang sakinah mawaddah warahmah, punya anak solihin dan solehah, punya suami ataupun istri yang setia, dimatikan dalam keadaan husnul insya. Jawab salam itu hukumnya mengucapkannya sun. Jadi ketika orang bersalam mesti wajib dijawab. Walaupun ada salam yang kada perlu jawab. Kapan, Beb? Waktu pian lewat di tengah kuburan. Kalau lewat tengah kuburan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlil kubur, kada perlu ditunggu jawabannya. Paham? Sebab kalau dijawab pian bisa bukahan. Alhamdulillah. Ulun jauh-jauh datang dari kota Depok, yaitu kota Jakarta, datang ke Palangkaraya. Niat ulun kada lain dan tidak bukan sekedar menghibur hati ibu-ibu yang lagi galau. Bujurkah galau, Bu? Bu, hidup ini jangan dibikin susah. Yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan bersedih. Siap? Apa tadi? Yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan. Ada nggak lagunya? Ada nggak lagunya? Mau dengar nggak? Yang kaya janganlah bangga dan jangan
busungkan dada, teroret. Kalau ulun nyanyi pian musik mau nggak Bu? Mau nggak? Siap. Apa musiknya Bu? Teroret. Ulangi. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Sama gilanya. Ini bubuhan sini ini mau jadi suruh. Insyaallah, Bu. Jangan sedih. Ibu punya suami kada boleh sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun enggak. Jangan Ibu suami enggak pulang, tungguin di belakang pintu. Sambil nyanyi. Lagunya apa, Beb? Ada lagunya. Mau dengar? Mau dengar? Suami enggak pulang sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tungguin di belakang pintu sambil nyanyi. Lagunya apa? Ada lagunya. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, Tera. Gila pulang. Ibu capek-capek masak di dapur seharian. Bikin makanan, bikin masakan buat suami, takut makanannya tidak nyaman, tidak enak. Enggak usah takut, enggak usah galau, nyanyi. Lagunya apa, Beb? Ada lagunya. Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong beritahu biar aku tambah lagi. Setuju? Maka malam ini jangan ada yang galau, mesti berbahagia. Insya Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Kepada para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mensukseskan acara ini, yang sudah menyumbangsikan tenaga, pikiran dan apa-apa yang menjadi hak-hak mereka. Kita doakan segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dilancarkan dalam segala urusannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Juga salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan agar segenap aparatur pemerintah kita baik sipil TNI maupun Polri-nya dijadikan daripada aparat-aparat yang beriman dan bertakwa, insya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul. Datangnya kita dari rumah menuju ke tempat ini, niat kita tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk mengenang satu peristiwa besar, yaitu tentang perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus memperingati haul guru mulia kita, yaitu Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani alias Guru Sekumpul. Dan alhamdulillah berkumpulnya juga kita pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan niat kita
tujuan kita semata-mata untuk mencari ridho Allah. Bu, di sini kalau ceramah berapa jam, Bu? Kebiasaan orang sini kalau ceramah berapa jam? Kalau saya kasih setengah jam cukup? Kurang? 1 jam? Sanggup? 2 jam saya tambah, sanggup? Bujur? Sanggup? Ulun kada sanggup. Nyaman pian. Tapi mudah-mudahan walaupun sedikit menjadi manfaat buat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya bicara tentang Isra wal Mi'raj, kebiasaan warga Kalimantan ini tiap tahun di bulan Rajab selalu memperingati haul guru sakumpul. Bujur kah? Malam yang paling mulia, malam yang paling istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang istimewa bagi umat Nabi adalah malam Lailatul Qadar. Sebab malam Lailatul Qadar ditunggu oleh umat Islam setiap tahunnya. Malam yang paling bahagia, malam yang ditunggu-tunggu bagi warga Kalimantan. Baik Kalimantan Selatan ataupun Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Malam yang ditunggu-tunggu adalah malam ketika haul guru sakumpul. Bujur kah? Bujur kah? Sebab saya lihat Pak Bu ya, di Kalimantan ini di mana-mana orang mengadakan haul guru sekumpul. Baik di masjidnya, di musolahnya, di rumah-rumahnya, sudahnya di sekumpul itu sendiri. Di mana-mana orang bikin haul guru sekumpul. Ini menunjukkan bahwasannya warga Kalimantan ini cinta dengan ulama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita warga Kalimantan mempunyai sesosok ulama yang karismatik seperti guru sekumpul. Kenapa guru sekumpul itu Pak Bu ya jadi ulama besar, menjadi ulama karismatik? Beliau dicintai seluruh warga Kalimantan. Ternyata beliau mendahulukan Allah ketimbang yang lainnya. Beliau mendahulukan baginda Nabi ketimbang lainnya. Makanya beliau menjadi ulama besar. Maka kita kalau ingin seperti beliau, dahulukan Allah ketimbang yang lainnya. Setuju? Setuju? Mudah-mudahan di kampung sini nanti timbul pemuda-pemuda yang akan datang. Timbul sesosok pemuda yang nantinya seperti guru sekumpul. Insya. Maka kirimkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Kalau tidak mampu mendidik anak, kirimkan pondok pesantren. Didik anak-anak kita di sana, insya Allah akan tumbuh generasi-generasi baru yang beriman dan bertakwa, insya Allah. Sebelum kita bicara tentang zikrus sholihin, yaitu tentang orang-orang yang soleh, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi haqq wa mau'idatun wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah berfirman kepada nabinya, wa kullu naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan setiap kisah-kisah yang aku kisahkan kepadamu ya Muhammad, yaitu tentang kisah-kisah para nabi, para anbiya, para syuhada, para sholihin, Allah kisahkan kepada nabinya untuk apa? Manusabbitu bihi fuadak. Allah ingin memantapkan hatinya Nabi.
Tentu kita semua tahu bahwasanya baginda Rasulullah SAW hatinya paling kuat, imannya paling mantap, sanubarinya paling luar biasa. Tapi meskipun Nabi itu imannya kuat, hatinya mantap, sanubarinya luar biasa, beliau masih membutuhkan kisah-kisah para nabi, para anbiya, para solihin. Untuk apa? Manusabbitu bi fuadak. Untuk Allah mantapkan hatinya, Allah kuatkan jiwanya. Lah kalau Nabi saja yang jiwanya mantap, yang hatinya kuat, masih membutuhkan kisah-kisah para nabi, para suhada, para solihin. Lalu bagaimana kita yang hati kita ini masih belum mantap? Betul? Hati kita ini mudah goyah, mudah terpengaruh. Artinya kalau Nabi saja yang luar biasa begitu masih membutuhkan kisah-kisah para nabi, lalu bagaimana kita? Mimbabil aula, jauh lebih membutuhkan ketimbang Nabi. Betul enggak? Makanya kita mengisahkan kisah guru sukumpul, baca managib guru sukumpul, supaya apa? Litasbitil fuad, untuk menguatkan, memantapkan jiwa kita. Supaya apa? Agar nanti di depan kemudian hari mampu menghadapi tantangan dan rintangan. Kira-kira jelas gak? Nah, di dalam kisah-kisah semacam itu banyak hikmahnya. Banyak pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Banyak nasihat-nasihat yang bisa kita butuhkan di sana. Mempelajari kisah-kisah para anbiya, para suhada, para solihin. Sangat penting buat jiwa kita. Buat kemantapan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah di Kalimantan ini hampir seluruh wilayah selalu mengadakan haul guru kumpul. Dibacakan managibnya, dibacakan qosidahnya. Nah, ini jadi membuat kecintaan kita pada ulama itu bertambah. Dengan sendirinya tumbuh dan tumbuh terus menerus sampai nanti insya Allah ke anak dan cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian itu selalu bersama orang-orang yang shadiqin. Siapa orang shadiqin? Orang yang shadiqin itu Pak Buya, yang imannya bagus, yang ilmunya benar, yang akhlaknya bagus, akidahnya benar, perkataannya benar, tindakannya benar, keyakinan benar, Islamnya benar. Nah, itulah orang-orang yang shadiqin. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersama orang-orang yang shadiqin, supaya kita ini menjadi orang yang baik. Makanya Allah perintahkan. Jadi kalau ada orang mengadakan haul gus kumpul, ya kan, haul guru-guru yang lain, itu banyak hikmahnya, bukan tidak ada hikmahnya. Ada suatu ungkapan yang sangat terkenal, mu'tarab, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, di mana ini ungkapan para ulama-ulama kita. Apa mereka katakan? Inda zikros solihin tanjur rahmah. Ketika disebutkan nama-nama orang-orang soleh, turun rahmat, turun keberkahan. Ya, artinya setiap orang-orang yang peringatin hal-hal guru-guru mereka, bukan berarti itu perbuatan yang sia-sia, tapi banyak hikmah, banyak pelajaran yang luar biasa yang dapat kita ambil. Betul? Betul? Kira-kira yakin gak? Yakin gak? Alhamdulillah. Meninggalnya guru sekumpul bertepatan di bulan Rajab, di mana di bulan Rajab ini kita tahu, meyakini umat Islam ada satu peristiwa yang sangat besar.
Peristiwa di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana peristiwa Isra wal Mi'raj ini Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra ayat 1 yang tadi sudah dibacakan oleh saudara kita tadi, yang mana surah Al-Isra ini Allah mengawali dengan kata-kata tasbih. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala ta'ala, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Allah mengawali surah ini dengan kata-kata tasbih yang asalnya usabbihu subhan, ayat yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa besar tapi tidak diawali dengan kata-kata tasbih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam, tidak diawali dengan kata-kata tasbih. Ketika Allah menurunkan bala banjir besar kepada umat Nabi Allah Nuh, juga tidak diawali dengan kata-kata tasbih. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, memperjalankan kekasihnya, Allah mengawali dengan kata-kata tasbih, subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah dari memilih nabi yang pendusta. Maha suci Allah dari memilih nabi yang pengeramput. Maha suci Allah dari memilih nabi yang pembohong. Artinya tidak mungkin Allah itu memilih nabi yang pendusta. Apa yang diceritakan nabi, yang dikisahkan nabi itu pasti benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah apa yang diucapkan nabi, yang dikatakan nabi itu bukan semata-mata nafsu beliau, akan tetapi itu adalah wahyu dari Allah yang Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam harus yakin, harus percaya bahwasanya apa yang diucapkan Nabi itu pasti benar. Makanya Allah mengawali ayat ini dengan kata-kata tasbih, subhana, maha suci. Yang kedua, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Maha suci Allah dari ketidakmampuan. Maha suci Allah dari ketidakberdayaan untuk memperjalankan kekasihnya. Pahamlah. Paham? Artinya Allah itu maha kuasa. Allah maha mampu memperjalankan kekasihnya. Idza rada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah mau berkehendak sesuatu, Allah itu tinggal mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Jadi kadang-kadang kita makanya bicara tentang Isra wal Mi'raj ini tidak cukup dengan akal dan ilmu manusia, tapi mesti didasari dengan iman. Akal karunia Allah, ilmu karunia Allah. Akal dan ilmu mesti diikat dengan iman. Sebab akal dan ilmu Pak Boya kalau nggak diikat dengan iman maka bisa ngawur. Betul nggak? Betul nggak? Nah apalagi bicara tentang Isra wal Mi'raj mesti dengan iman dulu. Yakin, percaya. Ah nanti sisanya baru bertakon lawan guru-guru. Bujur ka guru, Nabi itu Isra wal Mi'raj. Karena guru mempelajari, mengajarin kepada kita supaya kita tambah yakin, tambah kuat keyakinan kita. Nah itu yang benar. Jangan pakai akal kita, nggak mampu. Akal kekecilan, ilmu nggak jangkau. Karena perjalanan Isra wal Mi'raj ini 3 alam yang ditempuh. Yang pertama alam nasut, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam lahut, alam ketuhanan. Alam nasut, alam manusia indrawi bisa dijangkau. Haram Aqsa itu alam nasut, alamnya manusia, bisa dijangkau dengan akal dan ilmu manusia.
Tapi kalau sudah masuk ke alam malakut, alamnya malaikat, langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh itu alam malakut, manusia nggak nyampe, betul nggak? Yang ketiga alam lahut, alam ketuhanan, jangankan manusia, malaikat nggak nyampe. Jadi ini perjalanan sangat jauh, membutuhkan waktu yang panjang, tapi dengan singkat Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini diawali dengan kata-kata tasbih, subhana, maha suci. Maha suci Allah dari sifat-sifat kelemahan. Maha suci Allah daripada sifat-sifat ketidakmampuan. Alhamdulillah. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, siapa yang maha besar? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha mampu? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha suci? يد صفات علي قائم بي بنا أريد أتي يا ربي إني يد صفات علي قائم بي بنا أريد عادي يا الله 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 يا الله 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 ya Allah semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah Allah ya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Kada ngantuk, kada lapar, kada dikunci rumah. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan, bukan berjalan sorangan. Allah yang mau pasti bisa. Nabi diperjalankan oleh Allah bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul hamba Allah. Di situ Allah gunakan kata-kata bi'abdihi, hamba. Allah tidak gunakan kata-kata birrasulihi. Allah tidak gunakan kata-kata bin nabihi, tapi Allah gunakan kata-kata birrasulihi.
Allah gunakan kata-kata bi abdihi, hambaku. Nah, di sini ada orang yang mengatakan bahwasanya baginda Nabi itu Isra wal Mi'raj cuma ruh saja, tanpa jasad. Di luar ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tapi ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya baginda Nabi SAW Isra wal Mi'raj dengan jasad dan ruh. Dalilnya apa? Bi abdihi, hamba. Yang namanya hamba itu Pak Bu ya, ini hamba nih. Yang ngarannya hamba itu terdiri dari dua unsur, jasad lawan ruh. Ya kalau, nah kalau jasad lawan ruh itu berarti hamba. Kalau jasad tanpa ruh itu namanya apa itu? Jasad aja nih, jasad ruhnya kereda, apa ngarannya tuh? Mayit, pocong, apa lagi itu? Kurang mati. Itu jasad tanpa ruh. Atau sebaliknya, ruh tanpa jasad. Ruh tanpa jasad, apa ngarannya? Hantu. Apa lagi? Uka-uka. Gentayangan. Nah, ini jasad dan ruh. Artinya Nabi itu Isra wal Mi'raj pasti dengan jasad dan ruh. Betul? Yakin? Yang kedua, Allah menggelari beliau itu bi abdihi, hamba. Kenapa Nabi Muhammad itu memang bujur-bujur hamba Allah? Loh kok bisa? Memang beliau itu hamba Allah. Allah sendiri yang memvonis beliau menjadi hamba kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi itu setiap yang diperintahkan oleh Allah semuanya dilaksanakan dan dikerjakan oleh Nabi. Semua larangan Allah semuanya ditinggalkan Nabi. Jangankan Nabi mengerjakannya, terlintas dalam hati Nabi belum pernah terjadi. Makanya beliau digelar bi abdihi, hamba. Paham? Paham? Loh Bib, kita nih Bang hamba Allah kah? Kita ini hamba Allah juga. Ya kalau kita ini hamba Allah juga. Tapi pengakuan. Lo orang ngaku boleh nggak? Boleh. Tapi belum tentu diakui. Saya kenal sama gubernur. Boleh. Tapi gubernur belum tentu kenal. Ya kalau Bu? Nah, orang ngaku hamba Allah boleh, tapi belum tentu diakui. Sebab kenapa berapa banyak orang mengaku hamba Allah, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Berapa banyak orang menjadi hamba harta, hamba tahta, hamba. Wah, paham kalau urusan wanita nih. Jelas. Nah, beliau hamba Allah. Lalu pertanyaan lagi, kapan Nabi di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah? Lailan, di waktu malam. Waktu malamnya kapan? Lawaskah? 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam? Kada, setumat saja. Ba'dal lail itu sebentar saja, sebagian malam. Setumat. Bahkan tempat duduknya Nabi, tempat tidurnya Nabi, setelah Nabi pulang Isra wal Mi'raj itu terasa masih hangat. Saking cepatnya perjalanan. Kemana Nabi diisrakan oleh Allah? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa Palestina. Ada apa di sana? Alladzi barakna haulahu. Kata Allah, yang telah kami berkahin sekelilingnya. Jadi Masjidil Aqsa ini masjid yang sangat berkah. Loh bagaimana tidak berkah? Di sana banyak makam para anbiya, para suhada, para solihin, para mujahidin. Banyak sekali. Jadi negeri itu negeri yang berkah. Airnya banyak, buah-buahannya banyak, berkah itu negeri. Padahal kalau kita lihat seperti tandus, betul enggak? Makanya ibu-ibu kalau berziarah jangan cuma ke Mekah saja. Kalau bisa langsung ke Masjid Aqsa, itu juga masjid yang sangat berkah.
Maka Allah berkahin di masjid itu. Banyak para makam-makam para syuhada, para solihin. Untuk apa Allah Isra Mi'rajkan nabinya sampai ke sana? Kata Allah, linuriyahu min ayatina. Kata Allah, untuk kami perlihatkan, kami tunjukkan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya kata Allah, kami maha mendengar lagi maha melihat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra wal Mi'raj ini sekali lagi tidak cukup dengan akal dan ilmu manusia, tapi mesti dengan iman. Sebab ketika Nabi SAW pulang dari Isra wal Mi'raj, Nabi kumpulkan orang-orang Mekah, di mana situ banyak kafir Quraisy berada di situ, termasuk Abu Jahal. Nabi ceritakan di situ. Sebagian umat Islam yang imannya kuat tambah kuat, yang imannya lemah tambah lemah, keluar dari Islam alias murtad. Makanya Allah nyatakan, kata Allah, wa ma ja'alna ru'yal lati arinaka illa fitnatan linnas. Kata Allah, tidaklah kami tunjukkan, kami perlihatkan kepadamu ya Muhammad, ya Rasul, satu ru'yah, satu kejadian di malam Isra, illa fitnatan linnas, kecuali menjadi ujian buat umat manusia. Jadi kejadian Isra wal Mi'raj menjadi ujian buat umat manusia. Sebab ketika Nabi ceritakan, di mana orang Islam yang lemah imannya keluar murtad dari Islam, yang kuat tambah kuat, yang lemah tambah lemah. Sampai-sampai Abu Jahal, kenal Abu Jahal? Oi, kenal Abu Jahal? Kenal di mana sok tahu lu. Ini kalau orang sini kenal sama Abu Jahal, berarti orang sini termasuk manusia purbakala. Ya kalau orang bahari. Nah, Abu Jahal mancing-mancing imannya daripada Abu Bakar As-Siddiq. Sengaja dia provokasi, dipancing-pancing agar umat Islam ini bingung dan bimbang. Datang Abu Jahal kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin. Dia tanya, Atusaddiqu kitbah Muhammad, apa kau percaya dengan bohongnya Muhammad? Katanya dia diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hei Abu Bakar, kita ini tahu sama tahu aja. Haram Aqsa itu kan gampangan perjalanan jauh. Membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan naik onta. Naik onta, perjalanan 1 bulan, pulang balik. Nah kayak apa kalau jalan batis, mungkin bertahun-tahun. Ini Abu Jahal sengaja memancing iman Abu Bakar. Tapi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kuat imannya. Beliau sabar menghadapi Abu Jahal. Beliau jawab dengan santai. Beliau jawab dengan singkat, padat, ringkas. Beliau jawab, apa kata Abu Bakar? Ya Abu Jahlin, wahai Abu Jahal. Beliau katakan, lau qala Muhammadun abada min dzalik, wallahi la tusaddiq. Kata Abu Bakar, ya Abu Jahal, kalau itu yang Nabi ceritakan, yang Nabi kisahkan, jangankan kisah Isra, bahkan lebih dari itu pun aku percaya. Artinya hasutan Abu Jahal ingin memprovokasi, ingin melemahkan keyakinan umat Islam, terutama Abu Bakar As-Siddiq, enggak mempan. Makanya beliau digelari As-Siddiq, orang yang jujur dengan imannya, orang yang yakin dengan Nabi ketika orang-orang mendustakannya, orang yang membenarkan Nabi ketika orang-orang meragukan Rasulullah SAW. Makanya beliau digelari As-Siddiq, orang yang jujur dengan imannya. Alhamdulillah. Makanya Isra wal Mi'raj ini Pak Bu ya, kuatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini dulu. Yakini, masukkan dalam hati kita, bukan dengan akal dan ilmu kita. Yakini bahwasanya perjalanan ini betul-betul terjadi kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amana billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman apa-apa yang datang dari Allah. Amana bi Rasulillah wa bima ja'ana Rasulillah ala muraddi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah. Amana bis syariah wa sadaqna bis syariah. Aku beriman kepada syariah
Dan aku yakin dan percaya apa-apa yang datang dari syariah. Nah, ini mesti ada dulu di dalam diri kita. Yakin dulu, mantapkan dulu. Kalau penasaran betakon lawan guru, betakon lawan ustad, betakon lawan kiai. Insya sebab berat tak mikir ilmunya Allah nih. Kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku berikan kalian ilmu kecuali sangat sedikit. Ilmu kita ini sedikit benar dibanding dengan ilmu Allah. Ilmu Allah tuh kalau diibaratkan lautan, ilmu kita ini ketika tangan kita dimasukkan dalam lautan, diangkat lalu tetesan air yang ada dalam tangan kita tuh, itulah ilmu kita, sedikit. Ilmu Allah luas tanpa batas. Alhamdulillah. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, yakin perjalanan Isra Mi'raj terjadi? Yakin? Yakin? Alhamdulillah. Singkat saja. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat sekelompok manusia, Pak Boya. Melihat sekelompok manusia yang memukul-mukul kepala mereka sampai pecah. Dipukul lagi, pecah lagi, utuh lagi, pukul lagi, pecah lagi, utuh lagi. Terus demikian. Nabi tanya sama Jibril, ya Jibril, man haula wahai Jibril. Ini siapa Jibril, kok aneh betul, mereka pukul-pukul kepala mereka sampai pecah. Kata Jibril, ya Muhammad, ini adalah gambaran nanti di mana mereka ini semenjak di dunianya dulu, mereka ini berat melaksanakan sholat. Ada panggilan sholat berat, mereka ini susah untuk melaksanakannya. Padahal hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini adalah Nabi mendapatkan hadiah dari Allah tentang sholat. Kalau Allah perintahkan zakat, puasa, ya kan? Kita bisa saja nggak zakat, bisa saja nggak puasa, betul nggak? Bisa diganti dengan hari yang lain. Atau Allah perintahkan kita haji, kalau nggak mampu kita nggak bisa haji. Yang mampu boleh berangkat haji. Tapi untuk sholat mesti dilakukan. Apapun alasannya, sakit tetap sholat, jujur nggak? Sehat tetap sholat, sibuk tetap sholat, sugih tetap sholat, miskin tetap sholat. Makanya Allah sudah memberikan keringanan buat kita, Pak Boya, yang tadi 50 waktu menjadi 5 waktu. Kita mesti bersyukur kepada Allah. Coba kalau 50 waktu nggak sanggup kita, ya kalau habis waktu kita 50 waktu berat. Tapi 5 waktu kadang-kadang kita nggak kerjakan juga. Bagaimana 50 waktu kalau Allah nggak kurangkan? Betul nggak? Oh, Beb, ulunnya hendak pang sholat Beb. Cuma kebanyakan 5 waktu Beb, coba sewaktu Allah bari. Mungkin ulun sholat Beb. 5 waktu kebanyakan. Nih Allah kasih 50 menjadi 5. Ini supaya kita bersyukur. Tidak ada keluhan lagi di dalam diri kita. Aduh, repot banget 5 waktu. Berat 5 waktu. Coba 1 waktu mau aku. Oh, lu ini sugih, sibuk ngurusin harta. 5 waktu kebanyakan, coba 1 mampu aku. Nah, ini Allah akan tutup celahnya. Supaya kita ini tidak ada keluhan lagi, Pak Bu ya. Coba bayangkan kalau 50 waktu nggak sanggup kita. Nanti di akhirat Allah persaksikan semuanya. Yang kaya dengan alasan kekayaannya untuk tidak melaksanakan sholat, Allah panggilkan nanti Nabi Allah daripada Nabi Allah Sulaiman untuk menjadi saksi. Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang kaya. Walaupun beliau kaya, beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit punya alasan, aduh Bib, saya ini sakit, garing, gak ada kawas sembahyang. Allah persaksikan nanti di akhirat. Allah panggilkan Nabi Allah Ayub. Itu Nabi Allah Ayub, Pak Buya, sakitnya gak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Tapi meskipun demikian Nabi Allah Ayub tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang miskin punya alasan, Habib, ulun miskin, lapar, karena kawas sembahyang. Lama awak ulun Bib, waduh, uyuh banar Bib. Kena nanti di akhirat Allah persaksikan. Allah panggil Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa itu Nabi yang paling miskin. Meskipun demikian beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka nanti di akhirat tidak ada celah lagi alasan untuk kita tidak sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat ini adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, paman agamaha faqad agamaddin, paman tarakaha faqad adamaddin. Sudah jelas tuh sholat itu tiang agama. Yang sholat berarti mendirikan agama, yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan daripada agama. Maka mesti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak sholat itu Pak Bu ya, ibaratkan jasad manusia hidup, tanpa kepala manusia tidak bisa hidup, betul nggak? Nggak punya tangan masih bisa hidup, nggak punya kaki masih bisa hidup. Tapi ketika manusia nggak punya kepala, berarti dia tidak bisa hidup. Begitu juga sholat. Orang kalau sudah sholat berarti dia itu mayat hidup. Betul, betul. Yang nggak sholat itu sama dengan hewan. Betul nggak? Sama dengan kerbau. Lihat kerbau, makan nggak kerbau? Makan. Kita juga makan. Kerbau tidur, kita tidur. Kerbau minum, kita minum. Kerbau nggak sholat, kita sholat. Jadi beda kita dengan kerbau cuma di sholat aja. Kalau makan, kerbau makan juga, ya kan? Kita minum, kerbau minum. Kita guring, kerbau guring. Kita sembahyang, kerbau ada sembahyang. Kalau kita tidak sembahyang berarti kita Oi. Saya mau tanya semua yang ada di sini, dengan kompak, jawab kompak. Yang enggak sholat berarti sama dengan Jawab dengan kompak. Yang enggak sembahyang berarti sama dengan Sama dengan RT enggak sholat berarti RT. Jawab dengan kompak. RT enggak sholat berarti RT. Lurah enggak sholat berarti lurah. Camat enggak sholat berarti camat. Gubernur enggak sholat berarti gubernur. Menteri enggak sholat berarti menteri. Polisi enggak sholat berarti polisi. Tentara enggak sholat berarti tentara. Presiden enggak sholat berarti presiden. Habib enggak sholat berarti Habib. Wah, giliran Habib nyaring. Bib, biar ini menghina pejabat, Bib. Biar menyambat etik kada sholat, etik kebo. Polisi enggak sholat berarti polisi kebo. Tentara enggak sholat berarti tentara kebo. Biar ini Bib sudah penghinaan terhadap pejabat daerah. Oh, tunggu dulu. Tadi kan ulun sudah sebut, bujur lah. Bujur lah. Tadi ulun sudah disebut tadi. Artinya ini untuk seluruhnya. Bukan ulun menyambat orang-orang tertentu, kada. Ulun sambat juga. Habib gak sholat berarti Habib. Jawab dengan kompak. Habib gak sholat berarti Habib. Nah, bila Habib waninya. Bila bupati, pejabat, presiden, ini. Innalillahi. Berarti yang nggak sholat sama dengan Bu, mau cerita Bu? Mau dengar kisah nggak? Betul, ada kisah. Ada 2 ekor kerbau, yang satu kebo anak, yang satu kebo emak. Dengarkan nih. Kebetulan kandang kebo di samping masjid. Apa ngarannya ini? Siratul Mustaqim, ya kan? Nah, maksud ulun itu juga tadi itu. Kebetulan kandang kebo di samping masjid Siratul Mustaqim, Bu. Kebetulan. Kandang kebo di situ ada kebo anak sama kebo emak. Kebo anak lagi nyusu sama kebo emak. Lagi nyusu, tengah-tengah nih nyusu, Bu, nyusu. Nyusu. Kebo anak nyusu sama kebo emak. Di tengah-tengah nyusu ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu anak kebo yang lagi nyusu kaget. Terkajut. Mak, itu apa sih, Mak? Suara apa, Mak? Ujar emak kebo, Nak, itu suara azan. Suara azan itu apa sih, Mak? Suara azan itu panggilan sholat. Oh, panggilan sholat. Ini kisah Bu ya, kisah. Semalam ulun berkisah
di Jakarta ada yang protes. Beb, masa kebo bisa ngomong, Beb? Ulun jawab, ngarannya juga kesah. Masalah buat lo. Betul. Lanjut. Anak kebo nanya sama emak kebo, "Mak, itu suara apa, Mak?" "Suara azan, Nak." "Suara azan itu suara apa?" "Suara panggilan." "Panggilan apa?" "Panggilan sholat." "Oh. Mak, kita sholat gak, Pak?" "Kita gak sholat." "Kenapa, Mak?" "Kita kan kerbo." "Jadi kerbo gak sholat?" "Gak sholat." "Udah nyusu lagi anak kebo. Nyusu lagi." Kata emak kebo, "Udah nyusu aman. Itu suara azan biasa aja," katanya. "Kita gak usah sholat." Nyusu lagi anak kebo. Tengah-tengah nyusu ada suara lagi, Pak, Bu ya. Suaranya mirip dengan yang tadi, cuma agak pelan dikit. "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kaget pulang. Anak kebo betakon lagi, "Mak, itu suara apa, Mak?" Ujar emaknya, "Nak, santai aja ikam. Sudah, tetap nyusu aja ikam. Aman. Kada ulun betakon, "Mak, apa itu, Mak?" "Nang kayak tadi suaranya sama, cuma agak pelan." "Oh, itu namanya qomat." "Qomat itu apa sih, Mak?" "Qomat itu artinya sholat segera didirikan." "Iya, Mak." "Iya. Tuh orang-orang tuh, lihat tuh orang-orang tuh. Yang pakai sarung, pakai peci, ya kan? Pakai songkok. Itu mau ke masjid tuh, mau sholat. Karena sudah sholat, sudah didirikan, sudah qomat." "Iya, Mak." "Iya. Udah nyusu." "Mak, kita kada sholat, Mak." "Mak, kita kada sembahyang, Mak." "Kita kada sembahyang, Nak. Kita kan kebo." Ini anak kebo bandel leh. Cerewet. "Kita ini kebo, Nak. Kebo gak sholat." "Gak sholat, Mak." "Gak sholat. Enak, Mak." "Enak." Nyusu lagi anak kebo. Habis tengah-tengah nyusu lagi anak kebo, sambil nyusu matanya lihat ke samping, betakon pulang lawan mamanya. Sambil nyusu nih. Kenapa ketawa? Bila nyusu ketawa, buahnya heran. Anak kebo sambil nyusu melihat samping, betakon, "Mak, tadi azannya, Mak?" "Iya." "Panggilan sholatnya, Mak?" "Iya." Lalu kemudian qomatnya, Mak? Artinya sholat segera didirikan, Mak? "Iya, segera didirikan." Itu orang-orang pakai peci, pakai sarung, pakai songkok, mau ke masjid, Mak? "Iya." "Mau sholat, Mak?" "Iya, sholat." Mak, itu yang di bawah pohon sawit itu siapa, Mak?" "Yang di bawah pohon sawit lagi main gaple." "Siapa tuh, Mak?" "Yang di bawah pohon sawit lagi pacaran." "Siapa itu, Mak?" "Yang di bawah pohon sawit lagi main gitar." "Siapa tuh, Mak?" Ujar emak kebo, "Oh, kalau itu nakai, itu ngarannya kebo kepala hitam." "Kebo kepala hitam?" "Iya." "Loh, emang kebo kepala hitam gak sholat?" "Gak sholat. Mereka sibuk pacaran, main gaplek, main judi. Mereka gak sholat." "Berarti sama dengan kita ya, Mak?" "Sama dengan kita. Kita kan kebo. Mereka kebo kepala hitam." Betul? Paham? Berarti kebo nggak sholat. Oh, baru yakin anak kebo. Ternyata kebo itu nggak sholat. Manusia yang nggak sholat berarti sama dengan kebo. Paham, Bu? Paham, Bu? Sekali lagi ya saya tanya, yang nggak sholat berarti sama dengan kebo. Ibu punya anak nggak sholat berarti sama dengan punya anak kebo. Ibu punya suaminya bungas, tapi nggak pernah sholat, berarti ibu sama dengan punya suami kerbau. Malam-malam ibu peluk suami, cium suami nggak sholat, berarti sama dengan cium peluk kerbau dipeluk. Bapak punya istri cantik, manis, ternyata istrinya nggak sholat, malam-malam bapak membelai istri, berarti sama dengan membelai
Rasain tuh. Makan tuh karbo. Betul nggak? Bujur kan? Maka mesti kita ini beribadah kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat. Sholat itu adalah perintah dari Allah langsung dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah ini Pak Buya, bukan itu kebutuhan Allah. Kita ini butuh dengan ibadah kepada Allah. Seandainya manusia Pak Buya dari dulu, sekarang dan akan datang beribadah seluruhnya kepada Allah, tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, seandainya manusia dari dulu, sekarang dan akan datang tidak ada yang beribadah kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita menjadi tenang, aman, damai. Kekayaan hati itu penting daripada segalanya. Insya Allah. Ayo mudah-mudahan peringatan Isra wal Mi'raj malam ini Pak Buya menguatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi manfaat buat kita semua. Yuk sama-sama kita tutup acara ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita baca istighfar. Bayangkan besok kita ini meninggal dunia, tidak ada lagi yang menolong kita dan menyelamatkan kita kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Siap baca istighfar? Siap? Ayo sama-sama pelan-pelan saja bayangkan kita banyak salah dan dosa kepada Allah, baik sengaja ataupun yang tidak sengaja. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, benteng kami daripada azab kubur dengan kalimat la ilaha illallah. Benteng kami daripada azab api neraka dengan kalimat la ilaha illallah. Tolak bala yang menimpa kami dengan kalimat la ilaha illallah. Tolak penyakit yang menimpa kami dengan kalimat la ilaha illallah. Satukan kami umat Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah ya Rabb, keluarkan kami dari tempat ini, keluarkan kami dari majlis ini, keluarkan kami dari masjid ini ya Rabb. Kecuali Engkau kabulkan seluruh hajat kami dan Engkau ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabb, kami ini adalah manusia penuh dosa ya Rabb. Berapa banyak dosa yang kami lakukan, berapa maksiat yang banyak yang kami kerjakan ya Allah. Betapa berdosanya diri ini ya Rabb. Hidup kami belum pun dengan dosa, maka ampun dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, orang tua kami yang sedang sakit keras ya Rabb, sembuhkan penyakit orang tua kami. Angkat penyakit orang tua kami, panjangkan usia umur orang tua kami, berikan kesempatan kepada kami agar kami bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, adapun orang tua kami yang sudah meninggal dunia, orang tua kami sudah meninggalkan kami lebih dahulu, orang tua kami sudah ada dalam kubur, maka lapangkan kubur orang tua kami, jadikan kubur orang tua kami radha min radhil jannah. Ampun dosa-dosa orang tua kami semenjak mereka hidup di dunia, dan terima seluruh amal ibadah orang tua kami semenjak mereka hidup di dunia. Jadikan kami sebagai anak yang menjadi amal jariah buat orang tua kami, yang selalu mendoakan orang tua kami menjadi pahala yang terputus buat orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, begitu juga dengan rumah tangga kami ya Rabb. Jaga anak-anak kami, kuatkan anak-anak kami iman takwa mereka ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak solihin dan solehat. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah ya Rabb ya Rabb, jadikan istri kami jadi istri yang baik, yang iman takwanya dikuatkan ya Rabb. Begitu juga dengan suami kami ya Allah, kuatkan iman takwa suami kami. Ampuni dosa suami kami dikala mereka punya salah dan hilaf. Ampuni suami kami dikala mereka mencari harta tidak halal buat kami. Suami kami ada suami yang baik, semata-mata mereka mencari dan nafkah buat kami,
menghidupi anak-anak kami, mendidik anak-anak kami ya Rabb. Maka ampun dosa suami kami jika mereka punya salah dan hilaf. Begitu juga dengan istri kami ya Rabb. Ampun istri kami jika mereka punya salah dan hilaf. Kami tahu adalah istri kami adalah istri yang baik, istri yang soleha, istri yang pandai berdandan buat suami, istri yang pandai menjaga harta suami, istri yang pandai menjaga kehormatan suami, istri yang pandai mendidik anak-anak kami. Maka ampun dosa-dosa istri kami jika mereka punya salah dan hilaf. Ya Allah ya Rabb. Begitu juga dengan tokoh masyarakat kami, guru-guru kami, orang tua kami yang ada di sini ya Rabb. Ampun dosa-dosa mereka kalau mereka punya salah dan hilaf. Mereka juga adalah manusia biasa. Al-insan mahkota wan nisyan. Ya Allah, berikan guru-guru kami, bukan orang tua kami yang telah mendidik kami, mengajarkan kami kepada agamamu dan mengenalkan kepada syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ampun dosa-dosa mereka jika mereka punya salah dan hilaf. Ya Allah ya Rabb, maka berikan kami pemimpin yang baik, pemimpin yang cinta kepada rakyat dan umat. Yang Kau berikan kami pemimpin yang cinta kepada rakyat dan umat ya Allah. Ya Allah, maka jadikan negeri kami, kota kami, kampung kami menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah, dan di akhir umur kami mampu kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat tidak ada apapun yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik pangkat, jabatan dan kedudukan kita, tapi semata-mata cari ridha Allah, ridha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ridha kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ingin berpantun saja karena sesuai dengan tadi kata sambutan ada pantunnya. Boleh saya pantun, Bu? Boleh saya pantun? Nanti kalau saya pantun bilang mantap, Bu ya. Siap? Siap. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa kembali. Kalau ada jarum yang patah, itu pantun Bahari itu harus dibaca lagi sudah. Betul. Yang lain aja. Ikan sepat, ikan gabus. Kurang kompak. Ikan sepat, ikan gabus. Hidupnya di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus. Bubuhan sini sudah lapar. Saya umumkan, di luar sana Habib ada bawa barang, baju koko, peci dan sarung serta minyak wangi. Silakan ibu-ibu bagi yang berminat untuk membeli sekaligus membantu perjuangan dakwah Habib di Kalimantan ini. Mudah-mudahan jadi manfaat, bisa meneruskan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada di luar sana berhubungan dengan teman Habib yang ada di luar. Nah, silakan kalau ada yang mau, jangan pulang dulu, boleh lihat saja dulu boleh. Nah, akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya berterima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara ceramah yang disampaikan oleh Habib tadi. Semoga kita bisa membawakan kita bermanfaat dan bisa membawa kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya acara yang penutup, ulun selaku pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Kemudian mari kita sama-sama mengakhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khabbiri sekaligus pengumuman bahwasanya malam besok undangan di Talaken. Acara
acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Tumpang Talaken. Itu penceramah Habib Habib Muhammad bin Aqil Al-Habsyi. Jadi beliau setelah ini malam besok di Talaken. Terima kasih.
كرامي طالب عاشق جمالا يا مكرم يا ممجد يا مكرم يا ممجد يا مؤيد بالشفاعة يا حسين حسين المغرب شدي ولا اللهم صل وسلم